Cek sound. Teman-teman, suara saya sudah jelas belum? Cek sound ya, cek sound terlebih dahulu. Insya Allah saat lagi kita akan bimbingan dan konsultasi irama nahawan. Ya, bismillah. Seperti biasa, sebelumnya kita cek sound dulu. Baru kita mulai ya. Ya, baik. Yang baru bergabung, mohon komentarnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Cek sound, cek sound. Cek sound, cek sound. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLGM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali masih di program bimbingan dan konsultasi irama nahawan. Seperti biasa kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama sesi pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sesi kedua seksi pengkoreksian bacaan peserta ya. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya. Alhamdulillah sudah ada 104 orang. Apa hukumnya uang coblosan? Uang coblosan hukumnya haram ya. Gitu, jangan diterima kalau menurut saya ya. Ya, baik, kita awali dengan tilawah. Ya, alhamdulillah, Masya Allah sudah 200 orang nih yang gabung pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih ya. Kita, oh ya, sekarang pilkada ya. Selamat memberikan suara Anda, suara teman-teman, suara kita semua. Itu yang akan menentukan nasib kita nanti 5 tahun, maksudnya nasib negara kita. Ya, jadi jangan salah pilih ya. Silakan. Selamat nyoblos. Saya juga habis ini mau nyoblos juga. Nyoblos nomor berapa, Pak? Wah, rahasia ya. Rahasia ya, saya tidak akan beja-beja lah. Itu rahasia, tidak boleh disampaikan. Ya, baik. Selamat nyoblos nanti ya. Sebelum nyoblos kita ngaji dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang terbaik ya buat pemimpin kita. Baik, kita awali. Ya, ini suratnya An-Nahl ayat 65-72. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman. Kita ngaji dulu ya. Selamat menyoblos pilkada. Ya, calonnya banyak nih, banyak putra-putra daerah ya, putra-putra terbaik Indonesia. Ya, kita awali dengan tilawah teman-teman, pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya akan menggunakan irama nahawan sesuai dengan jadwal hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب
يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Sadaqallahul azim. Tadi ada yang nanya ya, beli mushafnya di mana? Di Keranjang Kuning. Nanti saya munculkan ya di akhir sesi. Baik teman-teman, alhamdulillah bisa ikut murotalnya. Ya, Ibu Siti Zairahma, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman ya. Ini baru 200 tap-tap layar. Target 20.000. Ya baik teman-teman, saya sering sampaikan bahwa ilmu Al-Quran itu begitu luas ya. Ada ilmu tahsin atau tajwid, ada ilmu tafsir, ada ilmu tarjim, ada ilmu qiraat, ada ilmu maqamat. Kalau kita ingin menguasai ilmu-ilmu itu, kita bisa belajar ke spesialisasinya masing-masing. Kedudukan ilmu tahsin atau tajwid lebih utama daripada ilmu maqamat, maka bagi pemirsa yang mengikuti program bimbingan dan konsultasi irama ini, silahkan bisa ikut program tahsin MBA. Sebentar lagi
dibuka MBA 5 ya. Silahkan buru-buru daftar untuk belajar dengan saya secara online. Teman-teman sudah ngopikah pagi hari ini? Saya sambil ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling nikmat ya teman-teman, sambil kita nanti mengikuti pesta demokrasi. Masya Allah ya. Nah, sebentar lagi kita punya pemimpin baru ya. Mudah-mudahan memberikan harapan yang baru juga buat Indonesia kita tercinta ini ya. Nah, gitu. Baik, seperti biasa kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu mengoreksi bacaan teman-teman atau sahabat PLKM yang sudah memiliki flash disk. Yang pertama Pak Sahir dari Bekasi, surat dan ayat, surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 4-5. Latihan biar nafas panjang bagaimana? Nanti ya, saya kasih triknya. Barakallah. Terima kasih Ibu Zairahma. Dari mana Ibu? Kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Kita lanjut ya surat Al-Mulknya. Ini nanti disebutkan ya bab berapanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Shadaqallahul azim. Ya, Pak Satrio selamat bergabung ya. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Nah, barusan Pak Sahir ini suaranya gagah banget ya. Saya senang dengan suara yang ngebas. A'udzu billahi minasy. Saya suka ya. Kayak Syekh Hudzaify itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuman sayangnya saya kalau suara rendah gitu nggak ada powernya. Powernya nggak kuat karena memang tipikal suara saya itu lebih ke bariton. Bariton pakai to. Bariton itu tengah-tengah ya, tinggi banget enggak, rendah banget juga enggak. Maka kalau kita punya kelebihan di tingginya kita gunakan tuh. Kita asah tuh kemampuan suara tinggi kita. Kita punya suara rendah, kita juga asah suara rendah kita. Hadir Ustadz Kang Zen. Dari mana Kang Zen? Gitu ya. Suara rendah kita asah juga. Karena tidak semua suara
Karena tidak semua yang bagus itu harus tinggi. UPTQ Ustadz, Kang Zien, UPTQ. Selamat bergabung Kang Zien, Masya Allah. Ini satu komunitas ya dengan saya. Jadi UPTQ itu unit pengembangan tilawatil Quran di UIN, Bandung. Ya, jadi teman-teman, saya dulu aktif itu waktu kuliah itu hanya di UPTQ saja. Ya Alhamdulillah, meskipun di sana ya tim Hori aja lah, ikut-ikutan aja ya. Setidaknya dimanapun kita punya komunitas ya disitulah kita dibentuk. Ya baik, terima kasih Kang Zen ya. Nah gitu, jadi kalau punya tipikal suara tinggi, kita asah tingginya, punya suara rendah, kita asah rendahnya. Kalau saya barusan cek yang Pak Sahir, untuk bacaan paling ro sukun, kalau diawali kasroh itu tipis ya, jangan tebal. Ya, misalnya nih, alam ya'tikum nadhir. Jadi ngikutin suaranya. Alam ya'tikum nadhir, tipis, jangan nadhir misalnya. Gitu, untuk iramanya ini sudah sesuai ya, naik datar turun. Assalamualaikum, salam kenal dari Kerinci Pak Ustadz. Ivan Kayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ivan. Ya dari Kerinci, Jambi ya, Masya Allah. Saya di sini ada jamaah di Bandung itu orang Kerinci. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa ya. Nah, saya ada kawan dekat termasuk ngaji bareng ngaji tahsin bareng saya. Ya. Tadi untuk naik datar turun oke. Oh ya ini bab 3 ya. Bab 3 betul naik datar turun. Kemudian pertanyaannya bagaimana mengolah nafas supaya panjang? Harus dipatukin dulu. Latihan gini aja, suara A saja. Kalau Pak Sahir tadi segini. Tapi boros banget Pak. Jadi suara semakin rendah itu nafas semakin boros. Maka coba naikkan juga nadanya. Segini. Ya dihitung supaya tahu perkembangannya. Supaya tahu perkembangannya. Ya. Jadi Pak Sahir supaya lebih mudah siapin jam kayak gini ya. Yang ada stopwatch-nya. Jadi bisa dihitung. Lumayan ya, ada sekitar 28 detik lah. Sering lihat video Ustadz di aplikasi merah yang tilawah pernikahan. Oke, ya mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ivan. Bisa dipraktekkan itu barangkali mau nikah lagi. Atau belum nikah ya. Kalau sudah nikah ya berarti ngaji di pernikahan. Maaf bercanda ya. Ya gitu, Pak Sahir ya tadi ya. Nah setelah itu latihan aja satu surat misalnya, coba satu nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Jadi keluar nafasnya, keluar suaranya itu diirit-irit. Nah, cara ngiritnya itu dari sini, dari perut bagian sini, ya. Ditekan di sini untuk ngirit. Kan nafas di perut kan. Nah, ngeluarinnya tuh dari sini. Ya, dari sini ke sini, ke tenggorokan. Ya, keluarin dikit-dikit. Ya. Beda dengan ya itu mah cepet habis. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau sudah terlatih perutnya, nanti dia akan otomatis akan refleks ya, gitu. Terima kasih Pak Sahir dari Bekasi. Kita lanjutkan Pak Tamhid, nahawan jawab, penggabungan nada ya, bab 5. Suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 9 sampai 10 kita simak ya, teman-teman. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Pak Tamhid ya, Pak M Tamhid. Untuk iramanya sudah oke, ini penggabungannya sudah tepat banget, terutama di surat Al-Mulknya. Kemudian untuk bacaan tadi ada beberapa kesalahan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin gabung. Ya, Ibu Yayah Rofi'ah, selamat bergabung ya. Kalau ingin ikutan harus punya ini flash disknya. Gimana caranya? Nanti di sesi akhir saya akan bukakan keranjang kuningnya. Terima kasih Pak M Tamhid ya, Masya Allah. Teruskan saja, selamat Anda lulus, jadi langsung lanjut aja. Saya menyarankan Bapak ikut kelas ini ya, dari kelas makhraj aja. Ya, di MBA. Sekarang mau dibuka pendaftaran, sudah dibuka ya pendaftaran MBA 5. MBA itu apa? Mahir Baca Al-Quran. Jadi ini program tahsin yang ada di PLGM. Silakan bisa cek VT Ustadz Kris ini, akun Ustadz Kris ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Pak Sulaiman. Dari Sampang Madura bab 1 surat Al-Fatihah. Pertanyaan, nada tinggi biar suara tidak kejepit. Boleh, nanti ya kita simak dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Langsung ke bab 2 ya pekan depan. Langsung ke nahawan asli. Ya teman-teman, tadi Pak Sulaiman nanya, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Silakan yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar. Tadi Pak Sulaiman nanya gimana suaranya supaya nggak kejepit kalau pas nada tinggi. Suara kejepit yang dimaksud saya kurang paham ya, mungkin selip. Atau kalau kata orang Jawa itu kayak jago keluruk. Keluruk ya. Jago berkokok, ayam jago itu kan kok gitu kan. Ya. Nah, misalnya nih, kita suaranya sering gini. La la la. Nah, itu namanya selip kalau di Bandung. Ya, mungkin yang dimaksud itu. Soalnya tadi Pak Sulaiman sempat selip ya di ujung. Nah, suara selip itu biasanya ada berbagai faktor. Kurangnya latihan. Kemudian kadang-kadang suara sedang serak itu mudah banget selipnya. Nah, kemudian apa? Ya itu kurang lebih. Nah, gimana untuk melatih supaya nada tingginya nggak selip? Itu harus ditekan perutnya. Ya, ini misalnya. Kalau kita gitu, selip. Kalau kita menggunakan suara leher, harus dicampur dengan suara perut. Nah, segitu. Itu nggak akan selip karena ada tenaga di sini. Ini saya pindah ke leher ya. Nah, ketika pindah ke leher, tenaga yang di perut ini dihilangkan, itu selip suaranya. Nah, kebanyakan orang selip itu karena tidak tahu teknik olah vokal. Maka kuncinya di belajar teknik olah vokal. Ya, seperti itu. Jadi mudah saja. Ini suara tinggi bisa stabil kalau kita memang seimbang antara suara leher dengan suara perut. Ya li ya li. Ini kalau saya tekan perut ya, kalau terlalu neken perutnya itu biasanya suaranya jadi ngeden. Ya li ya. Nah, selip gitu ya. Jadi kalau terlalu berat ke sini biasanya selip, terlalu berat ke perut biasanya ngeden, maka harus seimbang. Ya li ya. Gitu. Harus berani berteriak. Nah, saya biasanya latihannya pakai yalil-yalil aja. Nah, kalau barusan sengaja diselipin. Ya. Kori-kori kan biasanya senang suara kayak gitu ya. Untuk memunculkan suara sedih. Assalamualaikum Ustadz, izin nyimak bentar. Mangga Pak Bobi. Ya gitu Pak, siapa tadi? Pertanyaan dari Pak Sulaiman ya. Baik teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kalau enggak, saya akan coba bantu teman-teman tadi yang menanyakan gimana cara gabung di program ini. Ya, saya akan memunculkan keranjang kuning untuk mendapatkan flash disk PLGM.
karena yang bisa ikut rekaman yaitu pemegang flash disk PLGM. Karena materinya ada di sana ya, ada di flash disk PLGM. Saya akan coba bukakan sambil kita ngobrol ya, yang mau nanya-nanya silakan. Yang mau bertanya tentang Yang mau bertanya tentang seputar irama, seputar bacaan Al-Qur'an. Dan ini saya juga punya Quran tahsin ya teman-teman ya. Ini untuk membantu kita belajar tahsin. Ya, sudah saya bukakan nih keranjang kuningnya. Bagi yang ingin bergabung silakan, tinggal klik keranjang kuning ya. Ini di sini ada 16 materi di dalam flash disk ini. Dan mushaf yang saya rekomendasikan untuk belajar tahsin ini ada mushaf tahsin dari Cordoba. Tadi sempat ada yang nanya ya. Assalamualaikum, bergabung ya Imbang, Bapak Imbang Sugiarto. Selamat bergabung Pak Imbang, dari mana Pak? Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah flash disk untuk pelatihan irama. Adapun latihan olah vokalnya kita bisa di live TikTok ya. Di live TikTok silakan teman-teman ikuti terus ya, simak terus. Insya Allah nanti ada pembelajaran olah vokal. Sebenarnya simpel aja, tergantung kita mau apa enggak. Kita mau mengambil keputusan itu apa enggak. Bahasanya itu loh. Kita mau enggak, mau bisa enggak? Kalau mau bisa, kuncinya adalah istiqomah, rajin latihan. Gitu. Enggak apa-apa latihan teriak-teriak ya. Biarin omongan orang, biarin. Karena dulu saya waktu belajar itu teriak-teriak. Ya banyak orang yang keganggu mungkin ya. Mohon maaf buat orang-orang yang pernah keganggu dengan teriakan saya. Ya, tapi itu karena hobi gitu ya. Nah, saya biasanya dulu latihannya di pinggir laut. Kan ada suara ombak tuh, saya teriak-teriak. Jadi nggak ngeganggu. Kalau perlu lawan tuh suara ombak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terus aja dilatih. Suaranya beda kan, suara perut dengan suara leher. Kalau suara leher, Bismillah, kayak gini, capek lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ya silakan bisa klik keranjang kuningnya teman-teman kalau mau belajar irama, silakan. Ya gitu. Atau ada yang ditanyakan seputar irama. Nah, yang barusan saya contohkan itu irama mujawad. Kalau di sini adanya murotal ya. Murotal itu gimana? Kalau pakai bayati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau nahawan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jiharkah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi lengkapnya ada di flash disk PLGM ini. Tinggal klik keranjang kuning, ditungguin di rumah, nanti datang sendiri. Dan Bapak Ibu, teman-teman bisa konsultasi, bisa belajar seumur hidup menggunakan flash disk PLGM ini. Ya, bisa setoran seumur hidup lah. Jadi gratis setelah belajar ini. Ya, silahkan. Ya, kemudian mushafnya tinggal diklik juga, keranjang kuningnya sudah saya siapin untuk belajar tahsin. Ya, gitu. Nah, itu teman-teman, ini upaya saya untuk membantu teman-teman dalam belajar Al-Qur'an. Tingkatkan level pembelajaran Al-Qur'an kita ya. Kita harus merenung sebenarnya kita ini pengetahuan tentang Quran sampai apa sih? Nah, itu harus ditingkatkan. Jangan sampai kita menyesal nantinya karena nggak pernah interaksi dengan Al-Quran. Ya, jangan sampai kita menyesal karena banyak orang-orang yang sudah tua menyesal. Tapi itu pun belum terlambat ya. Terlambat kalau sudah meninggal, ya.
Banyak yang menyesal. Sampai ada peserta saya itu umurnya sudah 80 tahun. Ya, nah beliau itu merasakan pengen hafalan tapi nggak nempel-nempel. Disangkanya karena faktor usia, padahal yang masih muda nggak nempel-nempel juga banyak. Ya, padahal kita yang masih muda juga, Masya Allah ya, perjuangannya luar biasa untuk memasukkan Al-Quran ke dalam ingatan kita. Nah itu ada saya menyesal Ustadz. Coba kalau saya dulu semangat waktu masih muda, mungkin sekarang sudah hafal 30 juz gitu ya, kata saya. Yang penting semangat aja Pak Haji gitu ya. Nah itu, jadi jangan sampai kita menyesal pada saat kita sudah berumur. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Banyak peserta yang sudah berumur, bacaannya bagus juga setelah rutin belajar, setelah rajin belajar. Makanya kuncinya apa? Di belajar. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz saya umur sudah 40 tahun bisa gitu diasah suaranya? Syekh Ali Mula itu umurnya 78 tahun. Ya, tapi suaranya muadzin Mekah ya, Syekh Ali Mula. Itu sampai sekarang kalau adzan, hayya 'alas shalah. Jadi faktor umur itu sesungguhnya tidak begitu berpengaruh asal kita mau rajin latihan. Bahkan qori-qori itu jarang yang muda ya, kalau di Mesir itu jarang yang muda, itu sudah pada sepuh tapi suaranya masih mantap. Ya, Masya Allah. Nah gitu, jadi kita pacu semangat kita. Gitu ya. Nah, saya sudah lansia Ustadz, umur saya 67 tahun, nggak apa-apa. Belum seberapa segitu. Ya, ada peserta saya itu yang sekarang masih ngaji, itu umurnya sudah 83 ya. Itu sudah bisa irama nahawan, bayati. Karena apa? Karena mau latihan. Gitu ya, karena mau latihan. Sampai sekarang kalau saya tes, coba ibu, ya ada ibu-ibu ya umurnya sudah 83 tahun. Saya cek, coba ibu nahawan, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan patah semangat. Nah, yang mematahkan semangat banyak. Kadang-kadang orang itu bisanya mematahkan. Jangankan Bapak Ibu yang sudah tua, yang sudah berumur, maaf ya, yang sudah berumur, yang masih muda aja banyak yang mau mematahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan kita kalau hendak berinteraksi dengan Al-Qur'an baca ta'awudz. Dan satu-satunya amalan yang kita disuruh membaca ta'awudz hanya baca Al-Quran. Kenapa? Karena setannya lebih kenceng, setannya lebih dahsyat. Coba amalan yang lain ada nggak yang disuruh pakai ta'awudz? Nggak ada. Kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau berangkat kerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu-satunya amalan yang kita disuruh berlindung dari godaan setan, yaitu interaksi dengan Al-Quran. Maka setannya tuh banyak. Nah, gimana kuncinya? Kita cuek aja ya. Nah, kita cuek aja. Kalau kayak gitu, saya cuek dulu ya. Banyak juga yang menjadi setannya itu banyak. Bahkan ada biasanya setan itu ciri khasnya kepanasan ya. Nah, biasanya kepanasan. Saya ini kan mohon maaf ya, bukan riya ya. Maksud saya untuk memberikan semangat kepada teman-teman semua. Saya ini ya pokoknya harus punya target lah, sehari ya harus mengkhatamkan minimal 1 juz ya. Nah itu kadang-kadang dimanapun kita berada pas santai itu kan, kalau zaman dulu belum ada handphone yang, maksudnya belum banyak handphone yang ada mushafnya. Jadi saya suka pakai mushaf bawah yang kecil. Itu pas baca, itu orang-orang sekitar tuh, orang nggak Ramadan kok baca Quran. Disangkanya baca Quran itu hanya Ramadan saja. Tapi kalau sekarang tinggal pakai handphone nggak apa-apa ya. Pakai handphone udah orang nyangkanya kita lagi main handphone, padahal lagi baca Al-Quran. Gitu teman-teman ya. Nah, makanya tingkatkan terus interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan patah semangat ya, dan jangan lupa banyak ta'awudz. Kadang-kadang ada orang yang ingin mematahkan, udah tua ngapain sih belajar gitu ya. Nah, justru udah tua itu
kita harus semangat. Nah, gitu. Kalau kata guru saya, justru yang sudah berumur itu banyak-banyak interaksi dengan Al-Quran. Kalau perlu menghafal Al-Quran, gitu. Ya, sebenarnya yang masih muda juga upayakan terus, ya, supaya tercatat sebagai hammalul Quran, sebagai ahlul Quran, sebagai apalagi sahibul Quran, ya. Nah, jadi istilah para teman-teman Al-Quran, para sahabat Al-Quran, itu istilahnya ada hammalul Quran, hamilul Quran, hamilul apa hammalul. Ada ahlul Quran, keluarganya Quran, ya, ada sahibul Quran. Sahibul Quran itu apa? Sahibul Quran itu sahibnya Al-Quran. Jadi tempat curhat kita, kan teman itu tempat curhat, ya. Nah, tempat curhat kita adalah Al-Quran. Ahlul Quran, keluarganya Quran. Kira-kira kalau ada kejadian yang menyakitkan, kalau ada kejadian yang membuat kita panik, kira-kira yang pertama kali kita cari siapa? Keluarga. Mohon maaf ya, ketika terjadi bencana, naudzubillah min dzalik, ya pasti yang kita cari anakku di mana, bapakku di mana, ibuku di mana, pasti keluarga. Nah, mudah-mudahan Al-Quran nanti begitu. Ketika terjadi hari kiamat, ya Al-Quran mencari kita karena kita ahlul Quran. Hammalul Quran, ini kalimatnya mirip dengan hamil, hammal. Hammalul Quran, orang yang ya kita ibaratkan seperti orang hamil. Emang susah payah pada saat hamil, ya. Memang rasanya capek. Mungkin saya belum pernah hamil, tapi saya hamil juga nih. Ibu-ibu nih yang sudah pernah ngalamin hamil itu kan sengsara, ya. Tapi semua itu terobati ketika bayinya lahir. Begitu juga hammalul Quran. Mau Ustadz keluar dari yang dibahas, izin nanya, saya terkena was-was Ustadz saat mandi wajib selalu. Was-was, ya. Ya, kalau ajaran Islam sih kita disuruh berbanyak membaca surat An-Nas, ya. Di sana ada kalimat allati yuwaswisu fi sudurin nas. Basuh tembok terlebih dahulu. Perlukah Ustadz basuh tembok, apanya itu? Oh, nggak tahu ya saya. Pokoknya kalau menurut saya sih baca surat An-Nas, gitu ya. Itu was-was. Was-was itu kalau secara medis apa ya? Karena sekarang itu kan medis juga bisa membantu. Ya, gitu. Ya tadi ya, hamalul Quran. Hamalul Quran itu apa? Ya tadi, ibaratkan orang yang hamil, dia akan terobati ketika bayi itu lahir. Sesengsara apapun, secapek apapun, 9 bulan, 10 hari, dia membawa berat bayi yang segitu berat, dibawa kemana-mana. Tapi rasa kesel, rasa lelah, itu akan terobati ketika bayi itu lahir. Begitu juga hamalul Quran. Ya, mungkin di dunia kita capek ketika berinteraksi dengan Al-Quran, bareng Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, hafalan Al-Quran, capek banget. Tapi itu akan terobati nanti di akhirat ketika Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita. Bahkan ahli surga itu ketika ditanya, ketika di dunia sengsara, ya, apakah kamu masih merasakan? Oh, saya sudah lupa. Rasanya sengsara itu sudah lupa. Rasanya sakit itu sudah lupa. Nah, begitu juga hamalul Quran. Ketika Al-Quran nanti memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah, maka kita akan plong semuanya, hilang rasa lelah kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada sahibnya Al-Quran. Baik teman-teman, silakan bisa klik keranjang kuning sekarang juga untuk mendapatkan flash disk dan mushaf Al-Quran kita, atau mau jam tangan juga boleh, ya. Tinggal cek VT kami saja di akun Ustadz Kris Official ini. Terima kasih teman-teman. Saya hitung 5 kali, ya. Barangkali ada yang ingin klik keranjang kuning, ya. Saya hitung 5 kali, langsung saya akhiri karena sebentar lagi saya akan menuju ke TPS, ya, tempat pemungutan suara. Kita akan memilih pemimpin. Baik, saya hitung ya 5 kali. 1, 2, 3, 4,
Baik, kita cukupkan ya. Sampai jumpa nanti malam. Jadi untuk yang pagi ini diganti nanti malam karena ini ada pilkada. Jadi saya langsung berangkat. Kemudian untuk yang jadwal bedah qori populer itu nanti malam jam 6:30 mungkin ya. Ikuti terus live kami, kita tutup. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya udah hitung sampai 5 barusan ya. Saya ulangi lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.